masih memungkinkan untuk kita diskusi, dokter ya? Betul itu Om. Malam ini, detik ini itu sebenarnya Dokter Anas lagi di ruang operasi loh tadi. Saya telepon nih, dok, ayo masuk Zoom. Itu luar biasanya, meskipun beliau masih dalam kondisi bertugas ya, masih menyempatkan untuk masuk Zoom, mau memberikan ilmunya kepada kita semua. Begitu Om, Nah, dahsyatnya. dahsyatnya itu. Nah, ini yang saya sangat senang sekali, Dokter Ana juga tidak meninggalkan tugasnya, tapi mau menyempatkan berbagi buat kita, Mbak Foraya. Nah, Betul, teman-teman, iya. silahkan berikan angka yang terbaik buat Dokter Ana. Semoga menjadi keberkahan pada malam hari ini. Banyak yang terbantu, karena kita sendiri sadar, dokter, saya, Bu Fora, ini kan bukan orang yang berlatar belakang kesehatan, tetapi dengan One More ini betul-betul terbantu untuk membantu banyak orang. Nah, saatnya kita mengasah gergaji. Ketika kita sudah banyak aksi di lapangan, kita harus sadar bahwa kita butuh ilmu, butuh pengalaman yang sudah dicerna dan dibuktikan sendiri oleh Dokter Anas dengan bahasa yang mudah kita pahami. Dan malam hari ini kalau boleh tahu dokter, mengapa kita mengangkat problem tentang kanker? Mungkin Bu Fora juga bisa cerita nih, apa latar belakangnya Bu Fora dan Dokter Anas mengangkat ini dokter? Sebagai background sedikit. Sedikit bocoran ya Om. Saya sama Dokter Anas pernah berbincang-bincang. Kata Dokter Anas itu begini, kalau untuk pencegahan dan mengatasi kanker dengan produk One More itu lebih gampang daripada Ah, kolesterol, asam urat, dan tetek bengeknya itu. Nah, itu saya juga pengen tahu nih. Makanya malam ini sama Dokter Anas dikupas tuntas ya, kenapa bisa seperti itu, Dok? Saya juga sudah penasaran, Dok. Monggo. ini tentu kabar gembira ya Bu Fora, saya sudah tidak sabar mendengarkan ini. Kok dibilang Betul, lebih iya Om. mudah Saya daripada juga nggak sabar ini. ya. Kalau yang mengatakan itu saya atau Bu Fora pasti yang lain nggak percaya, tapi yang mengatakan ini dokter spesialis yang memang sudah berkecimpung di situ. Nah teman-teman, bolehkah tuliskan angka 1M supaya pembelajaran kita pada malam hari ini betul-betul semangat dan kita dapatkan manfaatnya. Nah, Dokter Anas kalau mau berbagi materi sudah kita berikan aksesnya. Sudah ada 224 orang Bu Fora yang siap belajar dari Dokter Anas pada malam hari ini. Dan seperti Nah, mungkin kata sambil menunggu Bu ya, Fora, teman-teman bisa undang teman-teman yang lainnya karena materi kita malam ini adalah materi yang sangat dibutuhkan banyak orang, bahkan bukan yang sakit saja ya. Karena di sini nanti kita diberitahu bagaimana sih cara pencegahannya, bahkan pencegahannya itu hanya dengan tempel-tempel loh ya, bukan dengan minum wow, obat dan lain sebagainya, itu yang luar biasa. yes. Dan ditempel-tempel itu sangat mudah sekali dan fashionable, Mbak Fora. Aku kalau lihat Iya, teman-teman pada pakai teman-teman di Turki, teman-teman di Indonesia memakai B12, memakai PET kolagen itu juga sekaligus MPO. Selain cantik juga MPO. Apa MPO, Mbak? Tahu nggak, Mbak Fora? nggak tahu Om, MPO apa itu? itu menarik perhatian orang. Nah, Oh, coba kalau seperti Mbak Fora kayak tempel di ini ya. sini ada kolagen. Pasti pagi sambil belajar pakai kolagen, mesti tetangga sebelah kanannya. Apa itu Bu Fora yang ditempel? Betul, iya. Jadi saya kalau Iya, kemana-mana, kesempatan untuk apalagi, bercerita kalau begitu. Ini apalagi kalau kita rupanya ke Dokter Ana bandara ya, sedang Om. apa mungkin terpental keluar ya. Nah, Terpental keluar ya, nah, Dokter Dokter Ana Anas ya. sudah masuk lagi. Gimana? Tapi sudah bisa masuk Ah, lagi. Tinggal dia koneksi di baiknya. Gimana pengalaman Mbak Fora kalau di bandara pakai kolagen atau pakai melatonin di ya. kepala begitu? Saya selalu jadikan ini adalah bahan presentasi ya, untuk Yes, menarik teman-teman atau siapapun yang kita tidak kenal itu untuk bertanya, apa sih Bu, hmm, kenapa sih harus ditempel di situ? Nah, itu dia kena sudah, ya kan benar Om. Jadi kita sudah. bisa membuka pembicaraan dengan itu, Yes, begitu. itu cara yang sangat mudah dan praktis. Jadi tidak perlu malu kita nempel-nempel ya. Entah di kalau kita confident ya
Nanti itulah mereka jadi jalan masuk untuk bercerita. Oke, Dokter Ana sudah kembali lagi di sini, Mbak Fora. Siap. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Dokter Anas untuk teman-teman seperti yang tadi disampaikan Bu Fora, bila ingin tanya sekaligus boleh untuk menuliskannya di kolom chat. Nanti kalau ada waktu boleh juga raise hand, kita berikan akses untuk bicara langsung. Oke, begitu kan Mbak Fora? Ya, siap. Oke, kami persilakan Dokter Anas. Panggung ini milik Dokter Anas sepenuhnya. Silakan. Konfirmasi dulu, suara saya jelas didengar enggak ya? Sangat bisa dengar ya, Dok. Oh iya, Kedengaran karena jelas. ini di rumah sakit, jadi sinyal rumah sakit biasanya buat rebutan banyak orang. Oke. Baik, latar belakang kenapa kita ngangkat cancer, karena masih terkait sebenarnya dengan apa materi kemarin. Jadi teman-teman biasanya selalu bergerak perhatiannya pada orang sakit, ya. Padahal lahan kita itu sangat luas. Kalau kita mau membuka di lahan orang yang potensial sakit, dalam konteks kita melakukan prevensi. Mohon maaf ya, saya pakai baju gini ini karena baru lari dari Oka. Jadi ini It's okay, dokter. baju Tidak apa-apa. besaran Oka. Nggak apa ya. Jadi kita ingin mengajak teman-teman kalau misalkan mengadakan pertemuan di rumah, ya, meeting begitu, itu jangan fokus pada yang sakit, karena sebenarnya itu yang mendapatkan risiko kanker itu tidak hanya atau yang kena cancer itu tidak hanya yang sakit sebenarnya, tapi hampir bisa dipastikan isi rumah itu sangat banyak mempunyai onkogen namanya. Jadi onkogen itu sebuah garis genetik yang diturunkan bahkan sampai menembus 3 generasi, dia itu perlu diproteksi dari kepekaan dia atas paparan karsinogenik. Ya, itu saya pribadi melakukan sehingga keluarga orang yang sakit kanker untuk bisa mendapatkan produk One More, bukan yang sakit. Jadi keluarganya justru menghubungi saya untuk, dok, di mana, bagaimana caranya mendapatkan produk itu, gitu. Bukan yang sakit. Jadi kalau yang sakit itu 1 orang, punya anak 5 orang itu pasti menjangsi ini. Jadi itu sebenarnya sedikit banyak ada aspek bisnisnya, tapi tetap dalam bingkai kita menolong orang. Kedua, kanker ini semakin hari semakin banyak. Dulu operasi sesering sekarang. Menangani kanker. Tapi sekarang ini seolah tidak terbendung. Benar kata dan prevalensi itu kita tidak habis pikir. Dokter Ana, boleh misalnya videonya di off-kan dulu, kameranya di off-kan supaya bandwidth. Mudah-mudahan Pak Dokter hanya off-cam, tidak seluruhnya keluar dari Zoom.
Bu Fora, masih bisa mendengar suara saya, Bu Fora? Nanti Om, jelas. Cek suara bisa Ya, terdengar? iya. Pesan dari dokter. Oke, sekarang kedengaran Oke, dokter. Silakan dokter. mohon maaf. Ya, saya kembali Tidak ya. apa-apa, bisa dimaklumin dokter. Terpental keluar lagi, Dokter Anas. Aduh, kasihan. Silakan. Oke, terpental keluar lagi ya, nggak apa-apa. Iya. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman supaya dokter Anas Saya bisa sih masuk minta tempat lagi. ya, Tapi bentar dari itu ya. alinea, oke baik Siap, Dok. dokter, tidak apa-apa. Nah teman-teman good team player di Dokter Talk minta tolong untuk chat yang masuk pertanyaan-pertanyaan tolong koordinasikan ya Pak Taufik dan juga Mbak Made dan teman-teman yang lain diberi nomor supaya kita tidak terlewatkan. Bu Fora, sambil menunggu Dokter Anas untuk mencari tempat, pembukaan di Dokter Anas saja sudah memberi inspirasi ya Bu Fora ya, Iya, betul. bahwa Betul, Om. angka 1:5 ada orang satu yang sakit cancer, tapi kalau di rumah itu ada 5 atau 7 orang, nah kita fokus juga selain pada yang sakit, lebih-lebih pada yang sehat, supaya untuk usaha Iya, preventif. betul. Inilah Jadi dahsyatnya memang jadi dermal. genetik itu juga menentukan, Om. Ya kan? Jadi preventif itu sangat dibutuhkan. Yes, apalagi tadi dengan prevalensi atau dengan angka yang semakin meningkat karena mungkin keterkaitan dengan pola makan kita, pola pikir kita, pola istirahat kita, yang justru dibuktikan makin lama makin banyak orang yang mengalami sakit cancer. Nah, ini kabar gembira buat kita tentunya Mbak Bufora ya. Kalau kita belajar malam ini kita jadi tahu bahwa kita Iya. jangan hanya mencari orang sakit, Nah, tapi itu justru dia. untuk mengedepankan preventif dan promotif. Betul, iya, Iya, Om. Jadi, keren, keren. Teman-teman kalau Anda juga belajar, ya, Oke, tadi ini Om, Dokter Ana sempat curhat ya kan. Aduh Bu, ini ternyata saat ini orang yang operasi itu banyak banget. Jadi saya nggak berhenti kata beliau seperti itu. Nah teman-teman kita sudah mengenal produk One More ya. Jadi gunakan produk One More sebagai preventifnya kita. Jangan sampai kita jatuh sakit sudah stadium berapa baru deh pakai. Nanti kalau yes. kalau katanya nggak ada efeknya dan lain sebagainya, kita One More disalahin ya Om. Seperti itu. Nah ini tidaklah bicara Dokter Ana salah. sudah hadir. Betul. Ya, Oke, Silakan dokter, lanjut. lanjut. Silakan sudah itu hadir. kata Lanjut, Pak Dok. Julius ya. Jadi sekarang itu kita sedang bergerak dari sasaran kecil dari populasi. Kita belum buka sasaran besarnya. Kalau kita paham prevensinya, luar biasa kita ini. Pangsanya besar. Pangsanya Ya, besar. 7 hal introduksinya ini. Ini pengalaman saya sendiri ya. Kenapa? Ya, masuk slide ya. Slide. Ada 7 hal ini. Pertama ini kalimat membuka aja. Ganglion itu sebuah tumor jinak jaringan ikat. Biasa ini kebetulan ada pasien ya. Pasien itu dia mengeluh kalau sholat nggak bisa simpuh karena keganjal ganglionnya itu ya di belakang lutut. Ya, kan banyak itu ya. Teman sholat di masjid, saya iseng aja Pak, barangkali dicoba ini mungkin bisa membaik. Itu aja. Saya bagi dia untuk sekitar setengah bulan itu. Jadi ditempel seminggu 3 kali. Lama nggak ketemu, 1 bulan dia ke rumah. Ya, ke rumah. Ini cerita ya, cerita. Nah, dia ke rumah itu karena saya jarang di rumah, dia ketemu istri. Akhirnya karena saya tidak ada, dia balik. WA saya,
dia mau laporan karena dia mau cari produknya lagi sudah habis, tapi yang liannya sudah kempes gitu. Ya. Luar biasa nih. Terus terang kalau saya mencari jurnal terkait dengan slim style, PNG itu saya kesulitan. Tapi saya lebih mudah mencari pengalaman nyata dari teman-teman, meskipun dalam evidence base itu levelnya kurang bisa tinggi ya. Nah, tapi cukup memuaskan karena Bapak ini bukan sekedar lapor itu kempes tumornya itu, tetapi dia mau lapor asam uratnya itu selama ini juga ikut turun, yang selama ini tidak pernah turun walaupun diobati apapun gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi ini menurut saya pengalaman luar biasa yang saya tidak sengaja mendapatinya. Nah, kemudian ini juga mungkin buat teman-teman yang mau prospek ya, ini bekal aja yang kedua ini. Saya mencuri kalimatnya Pak Julius sebenarnya. Ya. Kalau mau prospek itu silakan masuk pintu sasaran, tapi jangan pernah keluar kecuali lewat pintu kita gitu ya. Itu kalimat terngiang-ngiang tuh dari Pak Julius. Oke. Ya. Kalau mau prospek, silakan masuk lewat Baik, dokter. cara. Tapi jangan pernah keluar kecuali lewat pintu kita ya. Jadi, itu resep yang saya dapatkan dari seorang tentara Spanyol, dokter. oh ya, ya itu luar Ya, biasa. dia hidup tahun Saya baru 1040 nge sekarang. tahun, hidupnya tahun 1400. Begitu, Ya. silakan lanjut, dokter. Ya, jadi suatu saat saya itu takziah ke seorang ibu yang meninggal karena kanker di paru. Kanker di paru kan? Baru. Nah, dia punya anak banyak, Saya cerita kalau kanker itu punya garis genetik bisa tembus sampai 3 generasi. Kalau dicek itu kemungkinan besar punya gen yang namanya onkogen. Itu bisa dideteksi. Mungkin teman-teman tahu ya, ada seorang artis di Indonesia, saudaranya bahan meninggal karena mame, kemudian dia dicek punya onkogen, akhirnya mame atau payudaranya itu dioperasi, itu diambil dua-duanya. Ya, tapi diganti silikon, ya tetap punya, cuma payudaranya sudah tidak ada. Karena dia sudah mengetahui suatu saat dia pasti kena karena sudah punya genetiknya, gitu kan? Nah, setelah saya cerita, ada produk yang bisa mencegah itu, walaupun punya genetik, tapi itu bisa ditekan bahkan sampai 10% aja oleh produk ini. Gitu. Itu tidak lama dia kirim foto KTP, kirim email, minta diregistrasikan gitu ya. Ini hanya saya mengamalkan ajarannya Pak Julius. Silakan masuk lewat pintu sasaran, tapi jangan lupa keluar lewat pintu kita itu ya. Oke, terus slide. Jadi intinya itu memang kita harus membuka diri untuk berpikir bagaimana kita prevensi teman-teman, khususnya kanker itu, supaya kejadiannya tidak membengkak seperti ini. Ini beberapa laporan saya kumpulkan, termasuk yang sudah disampaikan oleh Pak Julius di bulan Juli yang lalu ya, sempat talkshow sama Dokter Setia terkait dengan kanker ini. Jadi intinya itu semakin hari penanganan semakin canggih, tapi semakin hari kejadian kanker itu menjadi-jadi. Nanti kita bisa lihat kenapa demikian. Ya, lanjut aja. Angkanya ini Pak Julius sudah sampaikan ini. Saya kira saya lewat aja. Terus ya, kalau khusus di Indonesia juga sebagian sudah disinggung Pak Julius. Intinya itu seolah-olah tidak aritmatik ya. Kalau progresnya itu punya kelipatan yang luar biasa, kita prihatin. Nah, harusnya kita bisa mencegah. Kalau orang itu mau concern dengan preventif. Karena kita sekarang ini hanya fokus di kuratif. Akhirnya kita ini kalau bermain bulu tangkis gitu, kita hanyut dalam permainan musuh. Jadi kita hanya habis energi ini untuk kuratif. Preventifnya tidak dikerjakan. Itulah tempat kita berkarya.
produk One More itu sangat potensial untuk bisa masuk dalam aspek kuratif, preventifnya. Ya, lanjut aja. Sebenarnya di Indonesia tuh nggak habis-habis, nggak kurang akal dan habis-habisan. Sejak start Pak SBY jadi presiden itu sudah bentuk itu komitenya penanggulangan kanker nasional, sudah punya banyak prosedur, sudah banyak pedoman, bahkan diperbarui lagi dengan tahun 2017. Tapi harapannya belum tercapai untuk bisa menekan kejadian kanker. Ya, slide terus. Ini jadi kuliah nih ya. Ya, ini saya sekarang masuk ke materi yang sebenarnya kita tuju. Jadi dikatakan tumor, terminologinya itu benjolan yang abnormal yang bisa janak, jinak, dan ganas. Ya, jadi semua benjolan tubuh itu tumor. Sekecil apapun benjolan itu adalah sesuatu yang abnormal. Kalau seseorang punya benjolan yang orang bilang uci-uci atau kutil gitu ya, itu sebenarnya tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita harus kejar sehingga bagaimana supaya tumor sekecil apapun itu bisa hilang. Memang tumbuhnya lambat, tapi walaupun dia tumor walaupun jinak tetap membesar, cuma lambat aja. Kemudian beberapa studi itu ternyata sangat erat dengan lifestyle, pola istirahat, pola makan, status kesehatan baik fisik maupun psikis, maupun paparan karsinogeniknya. Nanti kita bisa ulas satu persatu, tapi saya ingin sedikit bercerita terkait dengan pola istirahat. Era sekarang jarang kita dapatkan orang istirahat jam 9 sore jarang. Jam 10 juga masih jarang. Jam 11 sebagian. Rata-rata tengah malam baru istirahat. Ya. Jadi istirahat ini jam 9, jam 10 itu padahal start pineal hormon yang produksi melatonin sudah mulai bekerja. Dan itu kalau kita tidak istirahat, jangankan tidak istirahat, tidur dengan pencahayaan yang banyak, melatonin enggan diproduksi. Jadi kita ini sebenarnya, bukan kita, orang sekarang sebenarnya dari ke hari, tahun ke tahun, semakin tidak punya melatonin. Karena pola istirahat yang tidak benar. Pola makan ini sebenarnya tidak hanya sekedar aspek manusianya. Ketersediaan bahan makan sekarang ini kualitasnya memprihatinkan menurut saya, memprihatinkan. Fast food itu cepat saji mau tidak mau yang menyediakan harus menimbun bahan yang mau diolah. Itu timbunan yang ada itu semakin lama semakin turun kualitasnya. Status kesehatan adalah daya tahan. Semakin orang itu daya tahan rendah, semakin mudah kena kanker. Paparan karsinogenik lebih-lebih semakin lama semakin tidak bisa dikendalikan. Jadi semua itu kita pahami menjadi penyebab kenapa angka daripada kanker ini tidak bisa dikendalikan. Karena memang faktor lingkungannya sangat-sangat susah untuk dikendalikan. Ya, silakan slide. Yang ini ilustrasi ya, kalau jinak itu terlokalisir. Tapi sebenarnya sama aja. Sel-selnya itu tumbuh abnormal. DNA-nya juga sama-sama cacat pertumbuhan. Sementara yang ganas itu ya, ada membran, ada basal membran yang ditembus, bahkan nembus ke pembuluh darah dan jadilah metastase jauh. Untuk yang ganas itu, walaupun pasien dioperasi, tidak menjamin di tubuhnya tidak ada sel yang lepas sehingga nanti suatu saat tumbuh lagi. Jadi kalau ada orang diamputasi kakinya itu tidak jaminan sembuh. Karena tidak ada yang bisa memastikan di tempat lain itu tidak ada. Dan kalau sudah ada istilah ganas, maka sangat-sangat memungkinkan walaupun belum manifest itu terjadi sebaran jauh. Kuncinya apa? Kuncinya sebenarnya setiap pasien yang habis diamputasi jangan kita anggap masalah selesai. Disitulah kita masih ada tempat untuk
prevensi supaya tidak terjadi pertumbuhan sel tumor di tempat lain. Ya, slide. Ya, sebenarnya adanya tumor, adanya kanker itu adalah suara tubuh sebenarnya. Tubuh menyampaikan di dalam tubuh itu tidak baik-baik saja, ya, tidak baik-baik saja. Faktor usia mengindikasikan adanya perubahan terkait ketidak normalan pembelahan sel. Jadi adanya memang variabel faktor usia. Kenapa? Dari orang-orang usia 10-20 itu insidennya lebih rendah kena kanker. Karena usia semakin lanjut, semakin menumpuk radikal bebas itu yang bisa mencetuskan kanker. Nah, sekarang ini ya memprihatinkannya itu usia semakin muda yang terserang itu. Jadi kepala 3 itu sudah banyak breast cancer, kepala 4 sudah banyak cervix. Itu sekarang ini semakin muda semakin terkena. Artinya apa? Boleh jadi paparan karsinogeniknya semakin banyak sekarang. Di antara patogenesa yang menguraikan kejadian tumor adalah stres oksidasi. Stres oksidasi itu ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan. Ya, mungkin minggu lalu kita sempat bahas ya. Dan akumulasi itu semakin hari semakin nyata sehingga bisa dipahami kenapa sampai terjadi peningkatan kanker yang kita tidak bisa kontrol. Kalau onkogen itu sebenarnya bisa secara internal bisa ditekan. Prof. Frederick, kemudian teman-teman yang lain juga menyampaikan, ini sudah bisa ditekan, misalnya 10%, bahkan kurang. Nah, yang kita susah menekan adalah paparan karsinogenik. Oke, ya slide. Ini cikal bakalnya kita bercerita tentang kanker ya. Jadi kanker itu sebenarnya adalah sel kita sendiri. Sel kita sendiri yang boleh jadi kita buat sendiri, dia cacat. Di dalam sel itu ada yang warna pink itu namanya nukleus atau inti. Di dalam inti itu ada kromosom. Di dalamnya ada kode-kode yang tiap sel beda. Itu terangkum dalam DNA. Kode itulah yang membuat sel kita kalau kulit ya nanti membelah jadi kulit. Ya tidak kulit membelah jadi tulang. Nah, tulang membelah jadi tulang. Tulang tidak membelah jadi sel kulit. Nah, sel kita yang jumlahnya 50 triliun itu luar biasanya setiap hari lebih dari 400 miliar dia itu membelah, ganti, diganti. Nah, dengan dinamisasi yang sangat tinggi ini, kalau dia ada kecacatan dari DNA akan berbahaya karena dia akan tumbuh dengan maunya sendiri, baik bentuk maupun kecepatan. Itulah asal muasal jadi tumor. Mungkin kita bisa lihat gambar-gambar lumayan ilustrasi ini, slide. Ada dua istilah ya. Initiation itu mengawali dan promotion itu endingnya untuk jadi cancer ya, slide. Awalnya mungkin kita terpapar aja. Kita pahami dengan industri sekarang, maka zat kimia, radiasi, virus. Virus yang paling populer adalah human papilloma virus ya, yang menyebabkan cervix ya. Jadi 3 karsinogen inilah yang semakin hari semakin memadati alam ini sehingga mau tidak mau gimana caranya orang itu bisa berlindung dari 3 hal ini. Ya, slide. Kita ambil contoh ya, ini zat kimia yang sebagai pencetusnya atau karsinogennya. Ini gambaran dimudahkan aja. Sebenarnya posisi DNA di nukleus tadi di dalam sel. Ketika terpapar dan tidak lagi bisa defense untuk mempertahankan, maka jadilah seseorang yang mempunyai DNA, ini gambar DNA ya, yang cacat. Ya, slide. DNA yang cacat ini, silakan slide. Karena dia mempunyai fungsi untuk pembelahan dan penting, maka kecacatan itu harus di-repair. Ya, di-repair. Atau dilindungi dulu. Jadi karsinogenik masuk supaya tidak menimbulkan kecacatan DNA di metabolisme. Terjadilah detoksifikasi dan ekskresi. Detox itu
paling populer kita mengenal di liver atau di hepar atau di hati. Nah, kabar buruknya hati itu jam 11 sudah mulai fokus dia mendetok terus malam. Sampai tengah malam jam 2 detok. Memang jam biologisnya jam segitu. Ketika kita belum tidur jam 11, jam 12 belum tidur, maka fungsinya otomatis terganggu bahkan turun. Nah, turunnya fungsi liver itu menjadikan penumpukan karsinogen yang tidak bisa didetoksifikasi. Itu menjadikan orang-orang yang pola istirahatnya itu tidak ideal, maka dia akan potensial terjadi akumulasi radikal bebas sebagian sebagai bahan yang karsinogenik. Ya. Tapi sebenarnya tubuh itu masih punya peluang. Oke lah, masih ada radikal bebas banyak, masih ada zat kalsium banyak. Dia mampu mengekskresi. Ekskresinya itu lewat ginjal, lewat paru, lewat keringat. Nah, sayangnya di era sekarang, era online ini, banyak orang itu susah bergerak. Boleh katakan suka mager gitu ya. Nah, ini masalah. Kalau dia mau bergerak, kalau studinya teman-teman itu menyatakan satu hari dia hanya 30-60 menit gerak itu. Sehingga bisa sampai aerobik. Aerobiknya adalah 210 dikurangi jumlah umur. Kalau nadi sampai mencapai itu, dia sudah mencapai aerobik, berkeringat, maka keringat kita itu membawa sebagian metabolit atau zat yang bisa ada hasil metabolisme tadi itu dikeluarkan. Kalau kita tidak olahraga, tidurnya larut malam terus, kemudian dengan stres yang berlebihan, maka ini bisa gagal. Kalau ini gagal, mau tidak mau DNA-nya cacat. Ya, mau tidak mau DNA jadi cacat karena berinteraksi dengan karsinogen tadi. Ya, slide. Ya, ini dia kecacatan ini. Tubuh punya defense system ya. Meskipun cacat ya, meskipun kita gagal memetabolisme, meskipun kita gagal mengekskresi, meskipun akhirnya jadi cacat, tubuh masih punya pertahanan. DNA yang cacat ini mencoba diperbaiki, di repair. Kalau berhasil, tidak akan jadi tumor. Kalau berhasil akan jadi tumor. Tapi kalau gagal, ya slide berikutnya. Nah, kalau gagal, selnya menjadi tidak sehat. Sel yang tidak sehat itu ditangkap oleh tubuh, ada sel yang tidak sehat. Maka ada mekanisme dilakukan apoptosis. Jadi tumor selnya itu diinaktifkan, dimatikan. Supaya tidak menjadi cikal bakal sel yang tidak bisa terkendali pertumbuhannya. Nah, ini luar biasa ya. Tuhan itu menciptakan tubuh kita ini di tingkat inti sel, mekanisme begitu luar biasa, sampai terakhir dilakukan apoptosis. Dan terakhir, kalau apoptosis ini gagal, nah ini sudah terakhir. Ya, slide. Ya, begitu apoptosis gagal, jadilah dia sel yang cacat, sel dengan DNA yang cacat. Inilah mulainya initiation phase, itu fase dimulainya terjadi cikal bakal cancer. Ya, slide berikutnya ini saya terakhir untuk gambar ya. Nah, ini dia malignan keganasan yang diawali dengan proses yang sangat panjang tadi. Tubuh membuat mekanisme yang luar biasa untuk mencegah menjadi cancer. Begitu cancer sebenarnya itu sudah melalui step-step yang cukup panjang dan itu sebuah tingkat ketidakberdayaan tubuh untuk melakukan perbaikan. Ya, cerita yang panjang, tapi ini menginspirasi kita bagaimana kita bisa menggunakan produk. Ini ilustrasi lain ya. Ini adalah makanan yang mengandung alfa-toksin ya. Jadi itu sebenarnya bersumber dari biji-bijian yang terkontaminasi dengan jamur ya, Aspergillus, menghasilkan alfa-toksin. Kalau dilihat dari kasat mata bisa ya, kayak jagung campuran gitu ya. Kalau kacang itu yang sudah tengik gitu, ya itu jangan dikonsumsi itu. Itu hepatotoksik dan cikal bakal
menjadi karsinogen yang luar biasa berbahaya. Mungkin saya bisa tampilkan slide berikutnya ini. Saya mengulang slide-nya Dr. Setia aja nih. Ya, teman-teman sudah terlalu familiar ya dengan slide ini. Ini alfa toksin, kemudian kita makan, diserap oleh usus. Setelah diserap, semua yang diserap oleh usus itu pasti ke hepar dulu, ke liver dulu. Di liver ada enzim yang bisa memecah. Nah, hasil pecahannya enzim itu menjadi agent yang berbahaya, dan itu berinteraksi dengan DNA, jadilah DNA cacat, maka prosesnya berlangsung seperti tadi. Ya, sebenarnya ada keterangannya ini sebelah bawahnya ya, tidak jelas. Ya, slide. Ya, ini keterangannya jelas, tapi saya minta tolong Google kok bisa dibaca ya, slide. Ya, ini dibacain sama Google ini sebenarnya. Saya minta baca, dibacain. Saya minta terjemahkan, diterjemahin. Nanti slide ini dibagi aja biar teman-teman bisa baca sendiri. Tapi prosesnya ceritanya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi alfa toksin itu di dalam liver akan dilakukan proses enzimatik dan jadilah sebuah produk yang mampu menjadi zat karsinogen. Di samping dia itu hepatotoksik, meracuni liver, juga menjadikan berafinitas dengan DNA, jadilah DNA cacat seperti cerita tadi. Ya, ini salah satu contoh. Alfa toksin itu meskipun populer di kacang-kacangan yang terkontaminasi dengan jamur, tetapi kalau itu tidak kita makan, buat makanan hewan, hewannya juga menjadi perantara. Sehingga ada risiko yang cukup tinggi kalau kita mengkonsumsi daging dengan pakan yang terkontaminasi. Sehingga teman-teman pegiat kanker ini ada yang antipati untuk kalau ada pasien kanker itu mengkonsumsi daging, ya daging. Yang paling aman ya buah, sayur, ubi-ubian, kacang-kacangan gitu ya. Dengan catatan tidak terkontaminasi. Baik, cukup panjang lebar ini. Slide terus sampai berapa nih? Oke, sekarang kita simpulkan beberapa faktor risiko tadi yang sudah kita bahas. Genetik, oke, ada. Dan itu juga peluang kita untuk bisa bergerak di dalam hal prevensi pada pasien yang didapati keluarganya mendapatkan kanker, dan bisa kita telusuri siapa saja yang punya onkogen. Kemudian pola makan minum yang buruk. Kalau banyak mengkonsumsi makan berlemak, minuman beralkohol yang berlebihan, dan paparan sinar matahari yang berlebihan, radiasi tadi sudah saya sampaikan masuk di dalam karsinogenik juga. Radiasi sebenarnya juga tidak hanya terbatas pada matahari ya, disinyalir dari alat-alat elektronik kita juga mengeluarkan. Kalau ronsen sudah jelas ya, CT scan lebih-lebih karena sinar X-nya sangat besar. Infeksi virus paling populer ya HPV yang menyebabkan CA cervix. Tapi ada kelebihannya. Satu-satunya kanker yang bisa divaksin itu adalah CA cervix. Ya. Konsumsi obat-obatan imunosupresif ini menekan daya tahan. Jadi daya tahan tubuh itu punya korelasi dengan kejadian kanker. Termasuk orang habis transplant organ, misalkan ginjal, itu pasti diberikan obat untuk menekan reaksi tubuh terhadap ginjal yang baru dicangkokkan. Itu punya risiko penurunan daya tahan, sehingga mudah kena kanker. Kebiasaan merokok, asapnya ini juga masuk di dalam radikal bebas, dan obesitas. Ini mohon maaf, ini obesitas ini. Karena teman-teman beberapa yang obesitas ya, untuk kita punya slim style ya. Saya mula obesitas tuh hampir tidak percaya, apa sih, masa sih obesitas itu ada kaitan dengan kanker? Apa kanker itu suka yang kira-kira makanannya banyak gitu ya? Tapi ada penelitiannya sebenarnya ya. Coba slide. Silakan slide. Nah ini salah satu dari penelitian, bahkan di Indonesia nih. Ternyata secara bermakna
ada kaitannya orang obesitas itu yang usia di atas 40 itu dengan insiden cancer. Ya. Di bawahnya sebenarnya ada diskusi panjang bagaimana mekanismenya sehingga teman-teman yang overweight itu lebih rentan kena cancer. Oke, slide. Ya, jadi inti daripada yang saya sampaikan ini, poinnya adalah kita bergerak di prevensi. Prevensi itu seolah-olah kita itu bergerak di manajemen risiko. Jadi kalau kita berangkat ke Jakarta, ada jalan biasa, ada jalan tol, jalan biasa risikonya kita terlambat, maka kita lewat tol, gitu ya. Jadi menghindari risiko sebisa mungkin. Ya. Nah, di dalam guideline yang dikeluarkan Kemkes itu sebenarnya sudah banyak ya, banyak nasihat-nasihat penting yang kita kadang-kadang malas baca karena panjang lebar. Itu ada singkatan cerdik ya, cek kesehatan secara berkala, ya termasuk sadari. E itu enyahkan asap rokok. R itu rajin aktivitas fisik. Ya, ini kayaknya kita jarang-jarang ya buka regulasi dari Kemkes. Kemudian D itu diet seimbang. I istirahat cukup. K kelola stres. Ya, ini sebenarnya sudah lengkap nih. Kalau kita pakai cerdik itu sudah prevensi itu. Sudah prevensi. Ya. Kira-kira masih butuh enggak ya produk One More kalau sudah cerdik? Ternyata masih butuh. Ternyata masih butuh. Jadi kita bisa mengenyahkan asap rokok, tapi kita tidak bisa mengenyahkan teman yang merokok kan? Tidak bisa. Jadi mau tidak mau kita masih terpapar. Kemudian rajin aktivitas itu juga tantangan besar itu. Belum tentu kita ini bisa mengikuti hasil studi yang menyatakan bahwa idealnya exercise itu 30 menit hingga 60 menit per hari. Ya, dan itu tiap hari. Diet seimbang, nah ini tantangan juga nih kalau kita sering makan di luar ya. Mesti kita cari yang enak-enak aja ya. Jadi seimbang ini terpenuhi makronutrien, terpenuhi mikronutrien dengan jumlah yang nanti kita bahas sedikit. Kemudian istirahat yang cukup, sudah mulai bersiaplah istirahat sejak jam 9-10 malam. Jangan sampai melewati tengah malam. Kelola stres. Rata-rata orang-orang cancer yang saya temui, dia punya background psikologis yang cukup berat. Rata-rata. Ya, rata-rata. Belum pernah saya nemui pasien yang kena cancer itu dia tanpa beban psikologis yang berat. Ya, hampir semua. Dan rata-rata sifatnya itu depresif ya. Dia lebih banyak menahannya, menyimpannya. Itu sangat khas pada orang-orang yang kena cancer. Batasi konsumsi daging yang dimasak sangat matang atau dibakar. Jadi karbonnya itu sebagai karsinogenik masalahnya. Hindari pengelolaan yang salah, misalnya penggunaan minyak goreng yang secara berulang. Padahal orang Indonesia itu bukan orang Indonesia kalau nggak suka gorengan ya. Pagi belum makan nasi, gorengan dulu. Nah, gorengan kita beli di tepi jalan itu masalahnya minyaknya berulang dipakainya. Ya. Terapkan isi piring. Nah, ini juga dari Kemkes sih. Ya, gerakan isi piringku ini. Jadi isi piringku itu separuh piring itu ada karbohidrat, ada protein. Di mana rasio karbohidrat protein itu 2/3 dan 1,5. Ada tambahan lagi rasio nabati hewaninya 85-15. Ya. Lalu separuh piringnya itu dengan sayur dan buah. Proporsinya 2/3 dan 1/3. Ada yang nambahin lagi dengan variasi 4-6 variasi per hari. Berat juga ya. Nah, batasi kalori. Batasi kalori ini mencegah overweight. Kalorinya berapa sih? Kalori kita itu sudah cukup 25 kilokalori per kilo per hari. 25 kilokalori per kilo per hari. Ini ada studi pakai indirect calorimetry, di mana angka optimal di situ. Dan rata-rata orang tidak kontrol, makanya loss saja, tidak pernah berhitung ya. Sehingga akhirnya ya agak overweight gitu ya. Kemudian penuhi makronutrien dan mikronutrien. Dalam hal ini adalah antioksidan. Nah, disinilah peran dari produk One More. Produk One More itu mulai dari yang
1 kredit poin, ya 2 kredit poin, semuanya antioksidan. Jadi sebenarnya kita ini sangat bersyukur punya produk yang all antioksidan dan luar biasa dibutuhkan oleh tubuh, sehingga seringkali orang pakai itu tahu-tahu lupa penyakitnya. Tahu-tahu lupa penyakitnya. Ya, contohnya saya ya. Saya punya ilustrasi ya, cukup bagus. Jadi dulu saya itu mau masuk spesialis bedah, Bali bedah. Saya tidak jadi main bedah karena tahun 94 saya itu kena aritmia. Aritmia itu irama jantung tidak normal. Saya akhirnya geser ke anestesi. Saya berpikir kalau durante operasi aritmia datang, pasiennya celaka. Ya, celaka. Tapi kalau anestesi itu durante operasi aritmia datang, masih ada penata yang bisa bantu. Akhirnya di anestesi sejak tahun 94. Jadi 30 tahun itu tidak pernah bebas 1 hari pun dari aritmia. Ya. Jadi saya bersyukur tidak stroke ya. Karena aritmia itu komplikasinya stroke. Nah, 3 bulan terakhir ini saya kok tidak pernah aritmia gitu. 3 bulan terakhir ini saya tidak pernah aritmia. Saya pikir-pikir apa yang beda ya? Oh, bedanya 3 bulan terakhir ini saya mengikuti advice-nya Pak Greg, suruh pakai produk semuanya, gitu kan? Ya, saya tempel lah semuanya, kecuali masker untuk wajah sama Ladies Night. Ya. Kayaknya dari itu tidak hilang. Sekarang saya pakai tempel-tempel aja hilang, gitu ya. Yang jadi memusingkan saya itu kira-kira produk mana yang menjadikan itu hilang, karena semuanya tempel. Ya, itu nanti mungkin saya review lebih lanjut. Baik, hindari perilaku berisiko itu adalah terkait dengan infeksi ya. Jadi infeksi sama cancer itu sangat erat kaitannya. Seseorang yang mudah kena infeksi rata-rata mudah kena cancer, dan boleh jadi hepatoma, infeksi liver cancer itu rata-rata diawali dengan hepatitis. Ya. Jadi infeksi sangat erat dengan kejadian cancer. Mungkin bisa diceritakan secara mudah. Ketika tubuh itu sedang terinfeksi, maka tubuh membuat perlawanan. Nah, perlawanan itu tubuh membuat radikal bebas. Itu radikal bebas internal untuk melawan sebuah infeksi. Nah, radikal bebasnya itu memang tujuannya untuk menghancurkan agent, tetapi juga kena ke DNA sendiri. Oke, no merokok, no alkohol, no karsinogen, no batasi radikal bebas. Radikal bebas nggak mungkin dino pasti punya. Kemudian berjemur di matahari cukupnya. Ini tujuannya kecukupan vitamin D. Kemudian batasi penggunaan handphone yang tidak tepat. Ya, ini susah ini ya. Orang sekarang tidur di bawah bantal ada handphone. Slide ya, slide. Sudah mau jam berapa ini ya? Saya ngomong sendiri, kasihan teman-teman mendengarkan. Ya, ini saya cuma ya sebenarnya saya ada slide banyak di bawah ini ya. Karena sudah terlalu banyak, saya cerita singkat aja. Mungkin Jumat depan kita bahas. Jadi rajin aktivitas itu mau tidak mau banyak orang membutuhkan PNG. Kenapa? Tidak mungkin orang itu mau olahraga kalau sendinya itu linu semua ya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jenengan aja kalau merasa capek semua tuh, oh malas, mau renang malas, mau tenis malas, mau jogging malas, ngowes malas ya. Jadi PNG itu punya peran besar di dalam membuat tubuh kita fit. Ya, sejak kenal PNG itu kalau bangun malam lebih ringan daripada sebelumnya gitu ya. Kemudian istirahat cukup. Banyak sebenarnya info dari teman-teman itu kalau pakai melatonin itu ritme biologisnya jadi seolah-olah kembali normal. Jadi jam 9.10 itu sudah mulai merasa ngantuk gitu ya. Karena kecukupan melatoninnya mulai terpenuhi. Jadi pola istirahatnya dengan melatonin ini jadi akhirnya kembali ke hampir normal gitu ya. Cegah obesitas ini meskipun slim style itu punya peran besar, sebenarnya yang lain juga punya peran. Ya, punya peran, tidak hanya slim style.
Nah, mikronutrien dan antioksidan itu kita bisa punya Q10 dalam bentuk TTS ini luar biasa ya, luar biasa. Dan ini yang dalam beberapa studi memang ada korelasi antara Q10 dengan kontrol aritmia jantung seseorang. Dan kayaknya saya itu karena memakai Omivia dan kolagen inilah sehingga aritmianya dikontrol. Nah, dekamin tuh rata-rata teman-teman jarang lirik ya. Padahal dekamin itu luar biasa, luar biasa. Di dekamin itu sebenarnya adalah hasil riset SAR, di mana seseorang ya masalah dunia itu rata-rata vitamin D-nya itu pas-pasan, kalau nggak boleh dibilang defisiensi. Nah, bahkan ada cerita yang anak seorang penting ya sudah keliling dokter-dokter ahli, nggak ketemu, ujung-ujungnya autoimun ke Singapura, ternyata sekedar kurang vitamin D ya, vitamin D. Itu kan kita malu ya. Jadi vitamin D rata-rata masyarakat kita itu pas-pasan kalau nggak boleh dibilang defisiensi. Jadi ditangkap sama OneMore. Kalau vitamin D ini memang butuh asupan dari luar, meskipun sebagian besar itu dari proses dengan sinar matahari itu. Nah, dengan dekamin ini, maka banyak orang tertolong untuk status imunnya, bahkan ketahanan terhadap tumor itu banyak ditolong dengan dekamin. Karena di dalamnya ada vitamin D, K2, bahkan magnesium dan vitamin C. Ya. Dan magnesium itu akhir ini ada studi, orang-orang yang kena stroke itu rata-rata magnesiumnya kurang. Kesimpulannya, kita bersyukur kita sekarang dalam komunitas yang ada produk yang luar biasa yang bisa gunakan untuk tidak hanya sekedar upaya yang kita sekarang gunakan yaitu di kuratif, tapi sebenarnya lebih luas untuk preventif, dan itu tidak sadar kita sedang merasakan pemberian preventif tapi keluhan-keluhan yang ada itu jadi hilang. Kesimpulannya ya sebenarnya kita itu kalau lifestyle baik, kita bugar, dan semuanya itu terkawal, maka sebenarnya kita tidak butuh asupan lain, tidak butuh tempel-tempel gitu ya. Tapi kehidupan di era sekarang ini kurang kondusif untuk itu. Sumber pangannya jelek, lingkungannya semakin buruk, situasi kehidupan memaksa orang mau tidak mau ya ikut-ikutan stres gitu ya. Dan medsos yang banjir itu mau tidak mau, kalau kita buka TikTok jam 9 malam, tahu-tahu sudah jam 12 gitu ya. Jadi ini sebuah keniscayaan, kita butuh solusi, dan selama itu masih ada maka kebutuhan mikronutrien itu menjadi hal keharusan. Dan mikronutrien yang luar biasa lengkap itu ada di OneMore. Saya kira itu kita bisa diskusi ya, bisa diskusi sebelum jangan ngantuk ya, yang ngantuk. Terima kasih. Silakan dibuka diskusi, Pak Julius atau Bu Fora. Ada Wow, luar pertanyaannya? biasa ya teman-teman ya penjelasan dari Dokter Anas. Dok, kita semakin cinta nih Dok dengan produknya OneMore. Iya. Dari penjelasan Dokter Anas itu semakin cinta dan tambah cinta. Ini Om Julius mana ya? Di sini tadi banyak pertanyaan Dok yang dilontarkan oleh teman-teman. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ya Dok, jadi kesimpulannya sebenarnya tubuh kita itu butuh mikronutrien ya Dok ya. Dan itu Ya. adanya sebenarnya ada di makanan sehari-hari kita. Kan seperti itu ya Dok ya. Ya. Cuman karena makanan kita itu tidak mendukung, akhirnya kita kekurangan yang namanya mikronutrien. Nah, luar biasanya OneMore menangkap ini adalah sebuah peluang ya. Dan lewat Medical Sanayi ya Dok ya, dengan penelitian 25 tahun, tercetuslah konsep cara memasukkan mikronutrien dengan hanya ditempel. Operator atau siapa saja boleh jadikan Om Julius sebagai co-host karena beliau tadi terpental. Mohon maaf.
Seperti itu ya dok. Jadi kesimpulannya Ya, produk One More itu adalah makanan yang ada di meja makan kita. Seperti itu. Nah, oke. Untuk pertanyaan pertama tadi dok ya. Tadi ya, saya membaca ada Bu Linda dari Tawangsari. Kanker sudah operasi dan sekarang masih tumbuh membesar, dok, katanya. Nah, itu bagaimana, dok, solusi penyembuhannya? Begitu. Monggo, dok. ya ini datanya kanker ya, kanker umum ya, kanker umum. Ya. Sebenarnya kanker itu dimanapun lokasinya, kita layak curiga di lain tempat ada sel yang lepas. Ya. Jadi kanker itu dimanapun lokasinya, kalau dia sudah cancer, maka kita layak curiga dimanapun sel itu ada. Ya, ada. Jadi ketika kita dilakukan tindakan operasi, itu tidak jaminan bahwasanya tidak ada di tempat lain. Bahkan di tempat itu sendiri pun boleh jadi masih ada. Ada istilahnya white excision itu ya, kita ambil sekian senti dari tumor, kemudian kita biopsi sampai tepi, kita incisi, bebas atau tidak untuk meyakinkan. Itu pun tidak menjamin. Itu pun tidak menjamin. Nah, sehingga ada ikutan dengan kemo, atau kalau dia kemo sensitif, atau diradiasi kalau dia radiasi sensitif. Itu adalah ikutannya. Jadi kenapa selama ini masih ada ikutan kemo setelah operasi? Yaitu memang kita tidak ada jaminan. Ya, jadi itu. Dua, ada istilah residif ya, residif. Jadi tumor itu seolah-olah kalau kita pakai istilah peperangan gitu tiarap. Dia tidak kesentuh oleh obat-obat kemo misalkan habis dioperasi, karena obat kemo itu ada yang punya karakteristik dia bisa punya afinitas dengan sel-sel yang matur aja. Sel-sel masih kecil belum. Nah, ketika sel itu masih kecil itu nggak kesentuh, begitu selesai kemo dia jadi sel kanker yang besar. Jadi masih memungkinkan walaupun sudah dioperasi. Ya. Kalau Untuk kita memahami solusinya, dok, mekanisme tadi, ya ini sedikit solusinya. Maka kita mau tidak mau kita runut dari depan. Kalau bisa itu sel yang sudah dengan DNA cacat, itu DNA-nya di-repair. Kalau tubuhnya itu masih mengandung karsinogen atau radikal bebas yang besar, itu idealnya dieliminasi dengan pemberian antioksidan. Jadi upaya-upaya itu sebenarnya adalah upaya-upaya preventif supaya tidak terjadi keresidifan. Apakah itu bisa berhasil? Banyak berhasil. Jadi kemampuan tubuh untuk melakukan pertahanan, mulai dari memetabolisme pencetusnya, kemudian mengekskresinya, mengeluarkan, kemudian menetralisir dengan antioksidan, kemudian merepair DNA, kemudian melakukan upaya apoptosis, itu bisa dilakukan kalau tubuhnya kondusif. Kondusifnya apa? Status imunnya baik, daya tahannya baik, orangnya fit, dan itu adalah peran dari produk ini membuat orang itu jadi fit dan dia siap melakukan upaya-upaya tadi supaya tidak terjadi residif misalnya. Residif itu tumbuh lagi. Ya, jadi kalau saya ingat Dokter Setia itu ya, apapun tumornya, apapun stadiumnya, tempel semuanya. Tempel semuanya. Itu sudah Karena jadi itu menjadikan tubuh lebih tegar, daya defensifnya itu lebih kuat melawan tumor tadi. Jangan pernah berpikir setelah amputasi selesai urusan, jangan pernah berpikir. Karena tumor itu sangat pintar sel itu, dia boleh jadi sedang sembunyi di tempat lain. Itu jangan pakainya residif. Ya, jadi kalau mungkin ada pertanyaan produk apa yang harus diaplikasikan gitu, Dok. Nah, itu gimana nih jawabnya, kayaknya Dok? kebalik pertanyaannya itu. Produk apa ya, yang tidak perlu diaplikasikan? Nah, itu teman-teman. Ya, jadi ditempel kebalik ya semua. pertanyaannya.
Ya, kalau laki-laki ya kecuali ladies neck sama maskernya itu, gitu kan? Yang lain tempel. Tapi Ya, kalau Bu Fora jadi nggak ikut aturan itu, Bu Fora itu ladies neck-nya habis pakai gentleman neck. karena ada rasa hangatnya yang sensasional itu, Dok. Jadi kalau Oh, iya. nggak ada ladies, gentleman pun bisa dipakai. Iya, Nanti jadi Oke, ladies. Bu Fora dan dokter, saya sudah bisa masuk lagi. Terima kasih. oke, Oke, siap, monggo. Om. Ya, Iya, jadi kesimpulannya ya, Dok, pertanyaannya jangan produk apa Oke, yang wajib menarik diaplikasikan, sekali yang tapi disampaikan. iya, iya, betul. Jadi, tapi Apa yang tidak? produk apa yang tidak perlu ya, Dok ya. Jadi ya, sebenarnya berapa yang enggak urgen? semuanya Ya, perlu. sebenarnya perlu sih. Enggak urgen, yang enggak urgen apa? Itu. Cuma ya di lapangan itu Ya. kalimat itu susah diberlakukan di lapangan karena masing-masing teman itu kan punya ketersediaan yang tidak semuanya lengkap gitu ya. Ya maka Betul. bisa dipakai ini. Jawabannya tidak salah pakai apapun gitu ya. Tapi jawaban itu jadi terkesan tidak ilmiah ya, terkesan tidak ilmiah. Terkesan Iya. padahal ilmiah. Karena begini. Jadi semua antioksidan yang terkandung di dalam setiap produk One More itu punya benefit untuk sebagai anti cancer. Semua antioksidan. PNJ ada antioksidannya. PNJ ada antioksidan. B12 antioksidan banyak. Omega lebih-lebih. Kemudian apa? Melatonin sudah ada buktinya untuk melawan cancer. Kemudian apa? Ladies dan gentleman juga ada. Semuanya antioksidan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menangkap dengan dibuat formulasi antioksidan seluruh produk ini, kita tuh paham peruntukannya itu. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup panjang yaitu ya. Iya, sebenarnya ada banyak pertanyaan dok dari Ya, teman-teman nih. Mungkin saya bacakan juga ya. Selain ya, itu saya juga seperti kata Bu Fora, saya juga pakai dua-duanya dok. Ada gentleman night dan juga ladies night. Jadi Bu Fora nggak sendirian. Ini buktinya juga memang habis kan, ada gentleman night tinggal satu. Oke, dan saya suka dengan jawaban dokter, berpikir terbalik. Jadi ya, yang tidak dipakai hampir nggak ada, semua dipakai diramaikan supaya betul. mendapat manfaat yang lebih optimal. Oke, Ya, sebelumnya mohon maaf tadi saya sempat terpental lama, tapi sangat terkesan dengan paparan dokter, bukan seperti bahan kuliah Kak Dok, tapi sharing dan sangat mudah dicerna dan saya pasti akan mengulang-ulang lagi nanti. Nah, ada ya, pertanyaan dari Bu Dian Segak di Jember. Saya bacakan izin ya Bu Fora dan dokter ya. ya, ya, Ya. Oke, dokter, saya ini ada pasien atau sebenarnya mitra ya, kita kan nggak boleh bilang pasien ya, atau yang pelanggan yang kena CE cervix. Pasien sudah berkurang nafsu makanan dan berat badannya juga makin turun. Ini persis seperti yang dijelaskan dokter tadi. Dan ya, sudah menyarankan untuk pemakaian PNG. Nah, paduannya apa? Ini mungkin nanti bisa dibantu karena yang selama ini hanya dipakein PNG saja. Ini pertanyaan dari Bu Segak Jember. Satu lagi, boleh saya rangkumkan, ada juga pertanyaan tadi, dia mempunyai pelanggan yang sedang hamil, tapi ada kanker payudara, dok. Nah, apakah juga dalam keadaan hamil dan juga kanker payudara, boleh dipakein dengan produk-produk One More? Mungkin dua pertanyaan itu dulu. Kita ya. ternyata cepat sekali, hampir jam 9. Oke, Saya silakan. jawab yang terakhir dulu ya. Mumpung ingat. Boleh, dokter. Kalau saya boleh bilang pasien ya, kan Oke, saya kalau dokter punya boleh. pasien, dia hamil 8 bulan. 8 bulan. Kata dokter, opsinya mau diseksio. Kenapa? Sungsang katanya, sungsang. Oh iya, sungsang kan. Nah, saya berpikir bahwa janin yang sungsang itu karena janinnya kurang survive. Kalau janin survive, dia bisa menyesuaikan dan dalam posisi yang fisiologis. Nah, jadi daya tahan ibu itu
dibuat baik, aliran darah plasentanya baik, saya bilang, sudah tempel ini saja, tempeli. Saya tempeli PNG, saya tempeli B12 dan Omivia. Belum sampai 1 bulan, sungsang jadi normal. Jadi normal. Orang bilang, loh, ini PNG Luar berarti biasa. memposisikan janin sungsang jadi normal. Pola pikir saya itu hanya memperbaiki kesehatannya janin sehingga dia bisa posisi normal gitu. Tapi orang menyimpulkan produk One More bisa mengubah janin yang sungsang jadi letak kepala. Saya angkat tangan. Nah, saya kembali ke pertanyaan. Jadi produk One More ini nutrisi ya, nutrisi. Jadi tidak ada kontraindikasi walaupun diaplikasikan pada orang hamil. Tidak ada kontraindikasinya. Kemudian ketika orang hamil dan dia sedang ada patologis berupa tumor payudara, tentunya tetap saja diaplikasikan dan justru itu sangat membantu dia. Membantu untuk kontrol kansernya, juga membantu status kesehatan dirinya, bahkan janinnya. Saya kasih ilustrasi tadi. Kemudian yang pertanyaan pertama, sel sertik. Sel sertik itu tadi saya sampaikan keterlibatan daripada human papilloma virus itu besar. Jadi orang itu harus dalam keadaan daya tahan tubuh baik. Virus yang akan hidup selama hostnya itu status kesehatannya baik. Ketika orang itu drop, virus eksis. Jadi virus itu butuh induk semang. Jadi dia akan hidup. Ketika kita ngedrop, istirahatnya jelek, kemudian secara psikis jelek, emosional jelek, mentalnya ngedrop, status imun dan asupan nutrisinya jelek. Jadi itu dulu harus baik. Tanpa itu baik, maka virus itu tetap eksis hidup. Kalau HPV-nya hidup, kansernya tidak sembuh, sel serviknya. Jadi runtutannya adalah gimana caranya virus itu tidak hidup. Induk semangnya dibuat prima kondisi tubuhnya. Nah, masalahnya sekarang si pasien ini, si klien ini dalam kondisi ngedrop. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Jadi dia harus bagus dulu nutrisinya. Dan kita pahami semua produk One More ini nutrisi. Maka jangan dilupakan B12, jangan dilupakan. Tadi saya cuma hanya modal PNG ya. Ya kita sarankan jangan dilupakan B12 dan D-kamina. Karena boleh jadi dia appetizer-nya bangkitnya nafsu makannya itu ketika asupan vitaminnya itu dipenuhi. Kemudian antioksidan yang lain juga dibutuhkan karena rusaknya sel itu radikal bebas. Dan itu bisa dieliminir dengan antioksidan. Jadi Omivia sama kolagen ada tempat. Bisa dua-duanya, bisa salah satu sak punyanya. Tapi kalau hanya PNG saya kira perlu ditambah. Kalau terkait dengan ini jadi saya semua ini seperti tadi semuanya dibutuhkan. Melatonin sudah terbukti ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada limfosit L, ada T. Yang L itu menjadikan memori adanya musuh, yang T itu yang bekerja untuk tentaranya. Dan itu akan lumpuh kalau kondisi kita itu secara psikis drop dan pola tidur kita itu jelek. Melatonin itu punya peran besar memberdayakan limfosit T itu jadi berdaya kembali, sehingga dalam hal fagositis kalau bahasa awalnya memakan ya, itu punya kemampuan. Dan itu melatonin punya peran besar untuk pengendalian pasien dengan kanker. Jadi mohon maaf PNG kayaknya kurang ya, kalau hanya PNG aja ya, perlu di backup dengan yang lain. Dan mudah-mudahan nafsu makan baik dan terkait dengan pola makan ya, kalau nasihat atau setia itu
kasih makanan yang tidak disuka oleh tumor, oleh cancer. Cancer juga yang berlemak-lemak, ya, daging merah, yang memproduksi alfa-toksin dan sebagainya. Itu kesukaan cancer. Jadilah agak vegetarian gitu ya. Kalau Prof. Frederick itu ngasih nasihat maksimal 15% aja hewani itu. Kalau tetap rasa hewani, cari yang ikan, Selebihnya itu buah, sayur, ubi-ubian, kacang-kacangan. Protein nabati saya kira banyak ya, banyak tahu dengan sekian macam masakannya, tempe, almond, kentang, banyak. Saya kira itu yang bisa dibantukan dan semua pasien cancer butuh support psikis. Saya punya inventaris pasien cancer banyak. Saya jadwal datangin ke rumahnya itu cukup menyibukkan. Semuanya butuh pegangan. Jadi kalau kita datang itu maunya dipeluk aja ya, mau dipeluk aja. Karena dia betul-betul drop. Ada buku bagus sebenarnya ya. Penderita cancer bukan sebuah kehidupan titik. Rata-rata orang kalau cancer kan eksekusi mati gitu ya. Karena tingginya angka kematian. Itu yang kita buat orang itu jadi optimis dan disampaikan sakit cancer itu biasa, bisa dikendalikan, bahkan bisa betul-betul pulih 100%, walaupun tanpa operasi, walaupun tanpa kemo, walaupun tanpa radioterapi, walaupun tanpa TAC. TAC itu tadi sampaikan transarterial cancer embolism. Jadi cancer, kemudian ini pembuluh darahnya dikasih emboli, dibuntu sehingga darat makanan, jadi mati. Banyak di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, sekarang TAC digencarkan. Apakah menurunkan prevalensi? Belum turun. Tanya Pak Julius Bufora membuat prevensi, boleh jadi nanti punya andil untuk menurunkan prevalensinya ini melalui One More. Iya. Amin. Betul dok, kita menjadi sekaligus dengan pembicaraan ini ya, kita preventif tapi juga promotif. Nah kita inilah promotor aktif untuk bisa menyampaikan. Bufora sekarang pinter loh ya, padahal bukan public health, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, luar biasa. Kan dari Dokter Anas itu nyontek ilmunya Dokter Anas. Berkat bergaul dengan Dokter Anas gitu ya. Dan mudah-mudahan 301 orang yang hadir di sini betul ya, Bu Fora ya. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau tadi dokter mengatakan cerdik ala dari pemerintah, kita yang hadir di sini cerdik dengan ala Dokter Tok dan antara lain dengan ala Dokter Anas cerdiknya. Jadi ya. Teman-teman komunitas lama-lama bisa dapat sertifikat dokter. Aduh. Iya, dapat sertifikat dokter gratis ya dok ya. Tapi ini luar biasa. Asal tekun dan rendah hati mau belajar. Ya. Om Julius, mungkin sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang lain, ya. Tadi ini yang pokok ya. Kebanyakan teman-teman itu kan sakitnya yang ditangani ya, maksudnya calon mitranya itu sakitnya sudah parah dok ya, tapi kemampuannya itu hanya mampu untuk beli paket basic. Nah itu gimana dok kalau menurut Dokter Anas? Ya, jadi sebenarnya dengan 6 credit point itu kita bisa optimalkan pemakaian yang jelas 1 PNG ya, PNG. Jadi 4 kredit yang lain itu bisa dirupakan yang jelas melatonin sama omivia. Ya. Kemudian untuk daya tahan tubuhnya mau tidak mau dia membutuhkan vitamin D, dekamin. Jadi omivia, melatonin, dekamin. Kemudian sama PNG. Masih B12. Masih satu B12. Ya. Jadi basic itu sudah cukup powerful saya kira untuk memanage pasien-pasien dengan cancer, yaitu dengan PNG, omivia, kemudian melatonin,
Dekamin B12. Itu paket Oke. hemat, Tentunya support psikis. Oh ya, teman-teman rata-rata apa ya? Saya tangkap ya, kurang rajin follow up. Hmm. Ada kadang-kadang yang tidak confident, nanti saya follow up tahu-tahu dibilang di komentari nggak ngefek, kurang ada perbaikan, itu buat yang takut ya. Padahal Ya. follow up itu sangat dibutuhkan semua klien, sangat dibutuhkan. Ya. Sekedar ditanya, dia bisa cerita, kita bisa nyampaikan bahwa ini butuh proses, itu menjadikan program itu bisa terlampaui dengan ideal dan baik. Kalau tidak di follow up, tidak hanya mitra ya, tidak hanya kita yang mempunyai kehidupan naik turun termasuk semangat, lebih pasien. Ya. Dia itu Ya. rasa pesimisnya kadang-kadang terhinggapi, dan kalau kita tidak ada kita, itu tidak ada yang support. Jadi Ya. follow up itu sangat penting. Bukan kita niat follow up jualan lagi loh ya, bukan. Asli secara Ya. tulus kita follow up status fisik pasien supaya jadi sembuh. Jadi Nah, mohon itu rajin jualan, rajin follow up. ya. Itu Dok, itu Mbak Fora, itu kelihatannya sisi lain selain kita diperkaya dengan knowledge ya, dengan pengetahuan, tapi kemampuan dan juga kemauan untuk follow up yang seperti disampaikan dokter itu mungkin butuh training tersendiri. Ya, karena yakin betul bahwa ketika orang yang sedang mengalami apalagi cancer, kebetulan saya dulu juga menemani survivor cancer, Dok. Ya. Itu bahkan ketika masih sangat muda dan sekarang menjadi istri saya, itu sangat dibutuhkan apa ya, peneguhan hati, teman bicara, teman Betul. cerita. Ya. Nah, Dalam itu ilmu nanti psikiatri mungkin itu ya ada katarsis, ada ventilasi ya. Jadi jadilah pendengar yang baik aja, itu meningkatkan yes, status imunnya. ya menaikkan imunnya, betul. Ya. Jadi selain kita bicara soal kelengkapan produk, tapi yang seperti disampaikan dokter, pola pikir, pola istirahat itu menjadi sangat membantu proses penyembuhan. Menyembuhkan juga, ya. Apalagi kita juga punya tubuh yang ditanganin secara holistik lah ininya. Betul. Nah, salah satunya. Aduh, terima kasih banyak. Ini sebenarnya perlu dokter Ini tok yang seperti ini, Bu Fora. Nanti yang Betul, sisi lain selain produk juga kemampuan dan kalau tidak diperlengkapi dengan ilmu dan encouragement, peneguhan dari dokter, kita memang kan bukan latar belakangnya dari public health, Dok. Jadi sangat butuh itu. ya. Tapi Pak Julius ini public health-nya kuat ya. Istilah holistik juga sangat melekat ya. Masih belajar, dokter. Luar biasa, luar biasa. Bu Fora, kita kan masih punya waktu sekitar 5 menit. Kalau dokter, by the way, operasinya dokter nggak apa-apa ini, Sudah. masih bisa. Saya tadi mengerjakan operasi yang terakhir, belum ada tambahan. Oh, baik. Sampai Boleh pagi nih, nambah sampai waktu. pagi, jaganya pagi. Oke. Oh, oke. Masih ada sekitar 285 orang. Bu Fora, kita boleh nambahkan sekitar 5-10 menit? Mungkin Bu Fora Boleh. ada pertanyaan. Apa kata Dokter Anas deh, kalau saya meskipun sampai pagi juga nggak apa-apa kok Om, materinya luar biasa ini. Ya. Wah, enggak boleh Bu Fora. Itu Harus- pola tidur yang enggak baik. Ini kan sudah pakai ini Dok, sudah pakai melatonin, ini sudah jaga-jaga ini Dok. Saya juga sudah pakai kolagen di sini. Saya seringnya pakai di dada, Bu Fora, karena aroma wanginya lebih tercium. Yang Ya. ekstrak rose itu Ya. sangat saya sukai. Dan ini Sama. juga pakai di Saya kanan juga kiri ya. di dada ini saya. Oh, Karena oke, aroma dokter. terapinya saya suka. Boleh saya bacakan satu pertanyaan lagi? Oke, monggo. Sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua di antero Indonesia dan juga mungkin di luar negeri. Ada begitu banyak pertanyaan. Mohon maaf belum bisa semua dijawab. Nah, saya akan bacakan dari Ibu Nurita Hutagalung. Assalamualaikum Pak Dokter.
Ponakan saya Kalau usia 9 bulan, masih 9 bulan. Sekarang keadaannya kuning, perutnya membesar, dan menurut diagnosa itu hatinya tidak berfungsi sehingga harus transplantasi hati. Umurnya masih 9 bulan. Nah, ini masih baru diketahui. Nah, minta saran dari dokter, kalau untuk problem seperti ini, produk apa saja yang disampaikan untuk dilakukan terapi? Masih 9 bulan. Hmm. ini kasus jarang ya, kasus jarang. Jadi kuning itu ada 3 penyebab. Ada 3 penyebab. Bisa karena gangguan dari saluran di hepatiknya. Jadi ada atau gangguan dari heparnya sendiri atau livernya itu sendiri, atau ada hemolitik. Jadi sel darah merah itu pecah dan diganti tiap 3 bulan. Dia mungkin 1 bulan sudah pecah, sehingga produknya itu adalah yang kita sebut sebagai zat kuning itu, bilirubin, urobilin. Nah, kayaknya ini adalah penyebabnya dari livernya sendiri, fungsi dari livernya, karena sudah ada advis untuk transplantasi hati. Kalau liver penyebabnya itu tidak keluar dari 2 hal. Kalau tidak terjadi infeksi, terjadi perubahan dari selnya. Perubahan selnya itu bisa keganasan, bisa sirotik, mengecil ya, mengecil. Nah, kalau dia karena infeksi, saya kira tidak ada advis untuk transplantasi. Jadi diberikan obat-obat yang support untuk penyembuhan infeksinya. Kalau kuman ya dengan anti kuman, kalau virus dengan perbaikan kondisi umum. Jadi kalau ini area transplantasi, maka kemungkinannya 2 itu. Kalau tidak sirotik, ya karena sebuah keganasan. Nah, baik sirotik maupun keganasan itu sebenarnya tidak semua area itu kena. Tidak semua area kena. Sehingga ada area yang masih istilahnya itu abu-abu, ada yang masih normal. Yang normal dipertahankan, jangan sampai abu-abu. Yang abu-abu di bawah jadi normal. Jadi peran daripada produk One More itu punya tempat di sini, punya tempat. Kalau stroke itu sama ya, stroke itu ada yang mati, ada yang abu-abu disebut sebagai penumbra area, ada yang normal. Nah, penumbra area itu jangan jatuh ke mati, dibawa ke normal. Liver juga sama. Jadi di sini ada tempat. Lagi-lagi kita dihadapkan produk mana yang dipilih. Maka jawabannya adalah produk mana yang tidak urgen digunakan, gitu ya. Jadi ibu punya apa silakan dipakai, cuma memang pemakaiannya tidak sebanyak yang digunakan orang dewasa. Tetapi jangan khawatir ada efek samping karena ini sudah nutrisi. Jadi hanya suportif ya. Seminggu yang lalu kita sampaikan ada upaya suportif, ada upaya kuratif, ada upaya paliatif, ya gitu. Ini masuk suportif. Ya, suportif. Suportif yang kalau paliatifnya mungkin belum ya. Kita suportif dulu aja. Mensupport supaya yang berfungsi itu optimal, yang abu-abu menjadi normal, yang rusak itu begini, semua sel di dalam tubuh pasti ganti. Semua sel dalam tubuh pasti ganti dengan beda jadwal. Liver, jantung, usus, kulit, semuanya itu merungsungi istilahnya. Sehari dari 400 miliar sel itu diganti. Otak itu pun penelitian akhir-akhir ini dikatakan diganti. Meskipun ilmu yang ada sekarang, kecuali saat organ saraf itu tidak bisa ganti. Tetap. Ya, keluar dari polemik itu, termasuk liver ini adalah ganti. Lah, ganti itu ada 2. Satu diganti sebagai bentuk regenerasi, satunya diganti sebagai bentuk degenerasi. Degenerasi. Jadi kalau orang ingin
tetap awet muda, tetap glowing kayak Bufora ya. Itu pengganti selnya yang sehari 400 miliar itu Optimal. harus diganti dengan mutu yang baik atau lebih baik. Itu namanya regenerasi. Yang kalau mutunya itu tidak lebih baik namanya degenerasi. Nah, laju regenerasi itu akan tetap dikawal kalau lifestyle-nya baik, istirahatnya cukup, pola makan baik, olahraganya cukup, dan tentunya ditambah produknya gitu ya. Gitu. Wah, Jadi itu makin menjadikan bergairah untuk dipakai semua ini, Dok. ya, ya gara-gara saya pakai semua itu, Pak Julius, saya enggak jadi bingung. Yang menyebabkan saya itu enggak aritmia yang mana gitu ya, bingung sekarang. Bu Farah, saya oke. Jadi gitu Bu Farah caranya. masih mau ada pertanyaan lagi? Ya, Oke. untuk mungkin terakhir ya Om ya. Tadi saya Boleh. juga sempat sering dapat pertanyaan ya, kenapa sih kadang-kadang ya bukan sebagian besar sih kalau saya melihatnya ya, bukan mayoritas ya. Tadi dari Bu Sutini bilang mayoritas bekas tempelan produk itu pada gatel kalau digaruk langsung bentol-bentol. Tapi menurut saya sih di lapangan nggak sebagian besar sih, dan itu hanya sebagian. Nah mungkin dokter bisa jelaskan dok, kenapa bisa seperti itu dok? Ya, jadi dulu ada yang masih komentar ekstrim ya. Tidak apa-apa gatel itu tandanya mereaksi. Jangan, jangan, itu tidak support. Begini, kita harus amanah dengan ilmu ya, harus amanah. Apapun yang tempel, sebenarnya kita sedang membuat kulit tidak fisiologis ya, kita harus akui. Jadi kulit itu fisiologis kerjanya kalau tidak ditempel apapun. Kita tempel sebenarnya tidak fisiologis. Tetapi ketidakfisiologisan itu bisa ditoleransi asal dalam durante sebagaimana rekomendasi pabrik. Ya. Pabrik merekomendasikan itu 24-48 jam. Ketika kita lebih dari itu dan gatal, itu di luar tanggung jawab. Teman-teman tidak puas kalau pakai PNC kalau tidak 4 hari ya. 4 hari. Bukan dilepas-lepas. Kalau kasih air masih hangat katanya. Oh ya sudah. Jadi melebihi dari rekomendasi waktu itu bisa salah satu penyebabnya karena kulit dibuat lama tidak secara fisiologis ya karena ditempel itu. Kemudian kedua, memang ada zat aktifnya itu memberikan sensasi celkit-celkit ya, bukan gatal itu sebenarnya. Tapi kalau ditahan sebentar hilang itu. Saya bolak-balik itu membuktikan. Jadi belum tentu itu reaksi alergi. Cuma memang terkandung bahan yang ketika dia penetrasi ke kulit itu memberikan sensasi celkit-celkitnya itu. Ya. Kalau kita sabar beberapa jam hilang. Ketika memang ada kulit yang sensitif. Ya. Kalau kulit sensitif itu alternatifnya adalah produk ini jangan dikasih full, dibagi dan dicari kulit mana yang tidak sensitif. Karena kulit seseorang walaupun satu orang tidak semuanya kondisinya sama. Ada yang di bahu sensitif, di kaki tidak sensitif. Maka dicarilah yang tidak sensitif dengan ukuran yang dipartisi, dibagi-bagi. Ya. Itu saya kira pengalaman saya dengan teman-teman yang pakai dan kayaknya itu banyak jadi solusi. Kemudian ketika sudah dibagi-bagi ada satu titik yang baru tempel gatal, lepas. Tidak apa-apa. Dan kalau sudah dibagi-bagi mau ngelepas itu tidak eman. Kalau PNG plek-plek gatal dilepas, wah eman ini. 100.000 dilepas. 100.000 dilepas. Ya gitu. Itu ya kelihatannya solusinya seperti itulah. Ya. Dan kalau tidak salah semua produk kita kan sudah di dermatologi tested ya dok ya? Ya betul. Jadi artinya low allergen. Mohon maaf saya ada telepon bentar.
Oke, Bu Fora dan dokter, ini sebenarnya ada sekitar 19 sampai 20 pertanyaan dari teman-teman semua, tapi mohon maaf karena waktunya sudah melewati dari jam 9. Tadi kita Iya. memang agak lewat, ada 19 pertanyaan dokter yang mungkin masih belum terjawab, tapi karena memang sudah malam dan kita seperti saran dokter, kita promotor dan juga seorang yang menganjurkan hidup sehat, pola istirahat yang cukup. Sekarang saatnya saya kira keinginan kita untuk menimba ilmu sampai pagi kita tunda dulu, karena Oh ada iya, kabar gembira juga yang ingin saya sharing dokter dan juga Bu Fora, dan juga ya, kepada teman-teman di sekitar 267 orang di sini. Ada kabar baik dari One More Academy, dari Pak Ridwan, yang mengatakan bahwa kedepannya nanti Dokter Anas akan punya sahabat. Ada seorang dokter ya, yang ini kabar baik buat kita. Dokter Meta namanya, masih muda belia. Wow. Beliau itu mempunyai klinik dan suaminya bernama dokter, saya mohon maaf harus sebut suaminya juga, karena suaminya juga seorang dokter dokter bedah. Ini cita-cita dokter Anas dulu nih ya. betul. Kita buat tim. Dan ya, jadi kita makin senang karena nanti dokter Meta ini akan menjadi advisernya dari kantor untuk produk expert. Jadi mudah-mudahan mungkin di minggu depan kita kombinasi, nanti ada dokter Meta, ada dokter Anas dengan pengalaman yang sangat bagus dan masih muda dan sangat smart, masih menempuh studi S2 juga, pernah belajar juga soal vaksin itu sampai ke Washington DC, dan kabar luar Ya, biasanya beliau 10 tahun berpengalaman sebagai dokter kepresidenan. Wow, luar mantap biasa. sudah Jadi, One More. ya, jadi kombinasi antara dokter-dokter yang luar biasa, One More Academy senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman para mitranya. Semoga menjadi promotor dan tadi ya ilmu yang sangat dasar dari dokter Anas, kita menjadi jangan fokus mencari orang sakit. Ada jauh Betul. lebih banyak orang yang kita pendekatannya preventif, itu akan menjadikan market yang lebih baik. Dan kalau Betul. kata sahabat saya, Dr. Hendrawan Adesul, sehat itu murah kalau kita lakukan sebelum kita jatuh sakit. Dan Ya, produk-produk One More, saya kira juga sangat cocok dengan pendekatan preventif, tapi kita masih sangat rindu untuk dapat ilmunya lebih jauh dari Dr. Anas, Jadi Dokter khususnya Anas. bagaimana sih menjadi promotor untuk yang untuk arah atau approach-nya preventif. Karena betul. ini akan menambah, kalau kita punya perspektif yang berbeda, dan tadi Dr. Anas mengatakan justru dari sudut bisnis, ya ibaratnya tadi kalau dengan lukisan orang, gambaran orang yang sakit tumor atau cancer, 1:5 ya dok ya. Ya, Nah, lebih bahkan. Keluarganya juga, iya, secara Lebih. genetik ya betul. dok ya. Ya. Nah, Luar mungkin biasa. kata-kata terakhir dari Bu Fora sama dokter saya silakan. Hanya saja saya pesan tadi bahwa kita akan punya partner yang luar biasa, Dokter Meta, yang akan Ya, membantu kita menambah pengetahuan. Mungkin kita akan atur nanti minggu depan, mungkin kombinasinya harinya kapan kita belum tahu. Saya serahkan sekarang kepada Bu Fora dan kepada Dokter Anas untuk closing statement-nya. Silakan Bu Fora dan Dokter. Oke, teman-teman luar biasa ya ilmu yang kita dapatkan dari Dokter Anas. Kita doakan semoga Dokter Anas semakin banyak ilmu yang akan diberikan kepada kita. Kita doakan semoga Dokter Anas sehat terus, sehingga terus berbagi ilmu kepada kita semua. Dan saya doakan juga Dokter Anas segera cepat apprentice. Itu jadi biar sama-sama dengan kita semua duduk bareng di tim leader seperti itu. Itu kerinduan saya. Ya, nah teman-teman Amin. semua, ya, amin. jadi apa yang dipaparkan Dokter Anas menurut teman-teman semua kira-kira bermanfaat atau kurang? Atau sangat bermanfaat? Kalau saya sih angkanya 100 dok untuk Dokter Anas, luar biasa. Terima kasih banyak dengan kehadiran Dokter Anas itu membawa suasana baru untuk kita semua mitra-mitra One More Internasional. Itu aja sih dok. Ucapan terima kasih saya untuk Dokter Anas yang luar biasa, dan selebihnya mungkin Dokter Anas bisa tutup dengan sepatah dua kata dok. Terima kasih banyak. Monggo dok.
Ya, terima kasih pada teman-teman yang masih sabar mendengarkan, menyimak, bahkan menyampaikan pertanyaan tapi belum sempat kita jawab. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa respon. Dan silahkan kalau mau akses ke WA, insya Allah semampu saya bisa menjawab. Dan pesan akhir saya adalah jadilah contoh pada teman-teman yang lain, kita ini bisa mempunyai lifestyle yang baik, pola makan yang baik, pola tidur yang baik, dan kita menjadi contoh untuk bagaimana mengendalikan kontrol agar badan tetap bugar. Walaupun itu sulit kita tempuh, tetapi ada solusinya. Solusinya adalah sebagaimana Pak Julius, Pak Greg mesen pakailah produk One More. Jadi produk One More itu sebenarnya adalah hasil riset dunia atas malnutrisi mikronutrien masyarakat dunia, dan solusinya itu dengan mau tidak mau mendatangkan nutrisi yang diformulasi oleh formulator yang luar biasa menurut saya. Saya terus terang penasaran dengan ingin kenal sama formulatornya itu. Begitu saya kira Pak Julius dan Bu Bora. Malah kita baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Anas, teman-teman. Kita ketikkan angka 10 10 10 dan kita doakan tadi yang seperti doanya Bu Bora segera jadi apprentice, asisten dan master ya untuk Dokter Anas ya. Dan kita berikan senyum yang terbaik teman-teman untuk kita semua, juga kepada narasumber kita. Selamat istirahat, sampai jumpa di acara berikutnya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Muhammad Taufik yang di belakang layar, yang membantu mengkoordinasi pertanyaan, kepada Mas Rafa juga, anak muda yang ada di Solo saya kira, atas terselenggaranya acara ini, dan kita promosikan supaya acara Dokter Talk mendatang kita sampai tembus 500 bahkan 1000 orang. Demikian Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita aminkan. Terima kasih semuanya, selamat istirahat, dan jangan lupa kita doakan bersama teman-teman atau pelanggan kita yang sedang berupaya untuk menjadi semakin sehat lewat terapi One More. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih banyak Dokter Anas, selamat istirahat. Terima kasih banyak, selamat istirahat. Ya. Izin live. Ya, amin, amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon izin undur diri. Semoga acara Dokter Talk berikutnya akan semakin banyak yang bisa kita hadirkan. Yine doğuyor ufukta bir güneş, uzanıyor kalbimizden dünyaya.